Halo, assalamualaikum. Yuk kita bahas smartphone barunya Realme. Tenang, yang ini harganya super terjangkau kok. Valuable sih kalau dibandingkan spek dan fitur yang ditawarkan. Saya sudah coba seharian pergi dan main bersama Realme C53 NFC berwarna emas yang diberi nama Champion Gold ini. FYI, ada warna Mighty Black juga ya yang tersedia di pasaran. Dalam paket penjualan, selain kitab-kitaban dan SIM tray ejector, kita akan mendapatkan softcase semi-transparan dengan warna smoke black. Kemudian kabel data Type A to Type C dan kepala charger 33 watt. Yes, dua hal yang barusan saya sebut cukup penting nih buat ada di sebuah smartphone 2 jutaan. Sudah pakai port Type-C dan punya fast charging SuperVOOC 33 watt, kamu bisa isi baterai 5000 mAh-nya hingga 50% dalam waktu 31 menit saja, alias sekitar setengah jam. Fitur fast charging yang Realme sebut sebagai 33 watt Champion Charge ini hadir memanfaatkan teknologi tegangan tinggi dan arus rendah. Dan itu belum semuanya. Tapi saya simpan dulu beberapa temuan menariknya buat nanti. Kita bahas dulu desainnya. Karena desain ini juga jadi sesuatu yang cukup unik ya di kelasnya. Finishing back covernya glossy, namun lapisan di dalamnya nampak seperti brush metal dengan paduan warna emas yang elok. Realme menamainya sebagai Shiny Champion Design. Dan saya bisa melihat glitternya itu sedikit muncul juga di frame pinggirnya. Ya, smartphone ini punya frame lurus kekinian. Dan ini nih yang mungkin jadi best bit dari desain Realme C53 NFC, yaitu ketebalannya cuma 7,49 mm saja. Yes, 7,49 mm saja. Untuk sebuah smartphone dengan bandrol 2 jutaan, ini tipis pisan euy. Ultra slim kalau kata Realme mah. Selain itu, bobotnya juga terasa ringan di tangan, hanya 182 gram, jadi tak memberatkan saat digenggam maupun dikantongi. Namun jangan khawatir, di sisi bawah smartphone ini, kita tetap bisa menemukan jack audio 3,5 mm, menemani mikrofon, port Type-C, dan speaker grillnya. Loudspeaker ini outputnya mono, cuma punya power yang kenceng. Bahkan volumenya bisa disetel hingga 150% kalau perlu, sehingga suaranya jadi kayak gini. Serius, speakernya ini bikin saya enak main game Battle Royale karena langkah musuh mudah terdengar. Meski memang tak bisa menebak arah karena speakernya hanya satu. Beralih ke sisi kanan Realme C53 NFC ini, kita bisa menemukan volume rocker dan tombol power yang juga berfungsi sebagai pemindai sidik jari. Kinerjanya saya acungi jempol, akurat dan juga responsif. In fact, secara keseluruhan memang user experience ponsel ini tergolong gegas sekali ya untuk kelasnya. Salah satu kuncinya ada pada Realme UI T Edition yang nyaris seperti stok Android. Ringan dan fluid sekali. Ini adalah keputusan yang bagi saya sangat tepat ya, karena pecinta stok Android saya rasa juga banyak jumlahnya. Berbasis Android 13, Realme C53 NFC ini sudah dapat update software yang memperbarui keamanannya ke patch 5 Mei 2023. Selain itu, pembaruan ini juga membawa fitur mini capsule. Fitur ini bisa kamu akses dari pengaturan di dalam menu notifikasi. Kita bisa atur agar muncul info di status bar saat lowbat atau baterai dalam pengisian hingga saat baterai penuh. Selain itu juga, mini capsule ini bisa memberitahu jika konsumsi kuota internet kita sudah mencapai 90% dari batas harian yang sudah kita atur. Dan setiap jam 9 malam akan memunculkan jumlah langkah yang sudah kita lakukan di hari tersebut. Fitur yang nice to have ini ternyata tetap hadir meski layar Realme C53 NFC menggunakan notch berbentuk huruf U. Notch-nya sendiri cukup mungil dan sekalian bahas sisi depannya, layarnya ini berdimensi 6,74 inci dengan resolusi HD+, dan refresh rate 90 Hz. Panel IPS-nya punya kecerahan yang sangat cukup, warnanya pun terasa hidup. Rasanya no complaint sih sejauh yang saya pakai, termasuk saat bermain game. Mengandalkan dapur pacu Unisoc T612 octa-core prosesor, saya bisa main PUBG Mobile dengan lancar di settingan Balance Ultra. Ini biar frame rate-nya maksimal ya, dan kalau kamu mau grafisnya lebih tajam, bisa juga dapat grafis HD dengan menurunkan frame rate-nya ke high. Respon layarnya mantap sih selama main game, dapat banyak kills di saat one-on-one dengan musuh, dan urusan suhu ini juga aman walaupun dipakai main hampir setengah jam.
Bodi tipisnya nggak bikin heat dissipation-nya terganggu ya nampaknya. Untuk memori, Realme C53 NFC ini hadir dalam satu varian saja, yaitu dengan RAM 6GB ditambah expansion hingga 6GB lagi dan storage bawaan 128GB. Kamu bisa tambahkan microSD hingga 2TB tanpa mengganggu fitur dual SIM-nya. Ya, di sisi kiri ponsel ini ada tray yang berisi triple card slots nih, so aman lah ya. Sementara sisi atasnya nampak lengang, jadi Realme C53 NFC tak punya secondary microphone. Dan untuk acuan, skor Antutu Benchmark 10 dari ponsel ini sukses menembus angka 250.000. Untuk wide find, dia support level L3 dan sensor yang dibawa tergolong lengkap ya, termasuk ada gyroscope. Vibration motornya memang terasa agak melebar, tapi masih enak saat digunakan mengetik maupun main game. Dan sesuai namanya, smartphone ini sudah memiliki NFC untuk berbagai keperluan, termasuk juga payment. Nah, salah satu bahasan menarik yang saya simpan di video kali ini adalah soal kameranya. Saya sempatkan menguji kameranya di sebuah kedai kopi, bawa action figure dinosaurus dan juga pawangnya. Untuk kondisi indoor, hasilnya ternyata menggembirakan. Lebih dari usable lah ya ini mah, udah masuk kategori enjoyable, depan maupun belakang. Ingat, Realme C53 NFC punya harga di kisaran 2 jutaan tipis. Dan saya akan tampilkan beberapa foto dari objek yang sama, namun saya ambil berurutan menggunakan beberapa filter yang Realme sediakan. Jadi selain tone warna asli, saya juga jajal filter Street, Sunny Holiday, Secret Garden, dan juga Vivid. So far, filter Secret Garden ini paling saya senangi secara personal. Ada efek washout yang membuatnya nampak vintage ya, terutama untuk foto-foto indoor. Ada juga efek noise yang makin bikin aura klasiknya makin kental. Kalau kamu paling suka ambience dari filter yang mana? Coba komen di bawah ya. Untuk perekaman video, saya nilai cukup untuk mengabadikan momen bersama, namun bukan untuk aktivitas ekstrim. Tidak ada mode stabilisasi untuk video dan bisa merekam hingga Full HD 1080p 30fps di kamera belakang, serta HD 720p 30fps di kamera depan. Sampel videonya saya tampilkan di akhir ya. So inilah dia Realme C53 NFC, smartphone baru Realme di level harga 2 jutaan tipis yang siap jadi pilihan teman-teman yang hendak berganti smartphone karena misalkan storage HP yang sekarang sudah mau penuh. Ya, Realme C53 NFC hadir dengan champion storage 128GB dan RAM dinamis hingga 12GB, yaitu 6GB RAM fisik dan expansion RAM virtual hingga 6GB lagi. Sudah punya NFC tentu, punya ketipisan ultra di 7,49mm, desain kekinian dan finishing champion gold yang unik, plus 33W super fast charging adalah hal yang dikedepankan oleh smartphone kece yang satu ini. Oke, semoga informasi yang saya sampaikan di video kali ini bisa membantu kepenasaran kamu dengan Realme C53 NFC ini ya. Videonya sampai di sini. Dari kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekaman dengan kamera depan dari Realme C53 NFC. Ada anak kecil sedang makan. Makan apa, Dek? Ini di indoor ya. Dan lumayan natural dan bagus. Gimana ceritanya itu, Dek? Digigit ekornya. Kenapa? Itu mainan Dede, mainan papi? Papi? Nah, mainan papi. Kirain mainan Dede. Ada di rumah mainan Dema banyak. Apa mainan Dede? Lupa banyak banget. Terus papi.